Ini adalah kisah tentang seorang anak yatim piatu hidup sebatang kara yang bersahabat dengan ular raksasa di hutan Kalimantan. Namun saat anak yatim ini tumbuh dewasa, hal tak terduga ini terjadi. Mari kita simak cerita lengkapnya. Fikri, anak berusia 9 tahun, baru saja kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Hidupnya yang dulunya hangat dan penuh kasih sayang kini berubah drastis menjadi sepi dan penuh derita. Orang-orang di sekitarnya tampaknya hanya memberi rasa iba, tapi tak ada yang benar-benar mendekat untuk menolong. Ketika seharusnya bisa tinggal di rumah yang ditinggalkan orang tuanya, rumah itu justru diambil alih oleh pamannya yang tamak dan kasar, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Fikri yang masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah melihat satu-satunya tempat berlindungnya direbut begitu saja. Hidup di jalanan desa tanpa makanan dan tempat tinggal memaksa Fikri untuk menjadi gelandangan di usianya yang sangat muda. Setiap hari, dia berjalan tanpa tujuan, hanya berharap ada seseorang yang berbaik hati memberinya makanan atau sedikit perhatian. Tubuhnya yang kurus semakin tampak lemah karena kelaparan, namun dia tetap berusaha bertahan dengan segala keterbatasannya. Saat malam datang, Fikri berbaring di bawah atap langit, merindukan kasih sayang dan perhatian yang dulu selalu diberikan orang tuanya. Suatu hari, saat ia mencoba mencari makan di pasar desa, datanglah sekelompok anak-anak yang suka mengganggu. Tanpa sebab yang jelas, mereka mengejek dan merendahkan Fikri, menyebutnya anak yatim piatu yang tak berharga. Mereka menertawakan penampilannya yang kumal dan pakaiannya yang kotor, membuat Fikri merasa lebih terpojok dan terluka. Dengan penuh kesedihan dan rasa sakit di hatinya, dia hanya bisa menahan tangis dan menerima perlakuan buruk itu, merasa bahwa dunia ini tak lagi memberinya harapan atau tempat berlindung yang aman. Merasa tidak ada yang peduli padanya di desa, Fikri memutuskan pergi ke hutan yang sunyi. Di sana, ia merasa lebih tenang meski hidupnya kian sulit. Setiap hari, dia menyusuri hutan dengan harapan menemukan sesuatu yang bisa dimakan, seperti buah-buahan atau daun-daun yang layak dimakan. Hutan menjadi tempatnya berlindung dari dinginnya malam dan teriknya siang. Fikri mulai terbiasa hidup sendirian di tengah pepohonan yang lebat, dan meski hatinya kesepian, dia merasa lebih aman jauh dari ejekan orang-orang di desa. Suatu pagi, saat sedang mencari buah-buahan liar, Fikri mendengar suara gemerisik dari dalam sebuah gua. Suara itu terdengar seperti hembusan napas berat dan erangan pelan. Penasaran, dia mendekati pintu gua dan melihat ke dalamnya, meskipun hatinya sedikit takut. Menguatkan diri, Fikri memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua yang gelap dan lembab itu. Setelah beberapa langkah, matanya menangkap sosok besar berkilau di sudut gua. Seekor ular raksasa terbaring tak berdaya dengan luka yang terlihat parah di sisiknya. Rasa takut Fikri perlahan berubah menjadi rasa iba ketika dia melihat ular itu kesakitan. Dengan hati-hati, Fikri mendekati ular tersebut dan mengamati luka di tubuhnya. Tanpa pikir panjang, dia mulai merawat ular itu dengan apa yang bisa ia temukan di sekitarnya. Ia mengambil daun-daunan yang dianggap bisa mengobati luka dan membalutkannya pada bagian tubuh ular yang terluka. Meski dirinya sendiri kekurangan, Fikri tetap dengan sabar merawat ular itu setiap hari, memastikan ular raksasa tersebut bisa kembali pulih. Beberapa hari kemudian, luka pada tubuh ular itu berangsur membaik, dan ular tersebut tampak lebih kuat dan sehat. Dengan penuh rasa syukur, Fikri menatap ular raksasa itu dan memberi nama Arga, sebagai tanda ikatan yang terjalin antara mereka. Arga tampak mengerti kebaikan Fikri dan mulai menunjukkan perhatian kepadanya. Fikri tak lagi merasa sendirian di hutan. Kini, ia memiliki teman yang setia, Arga, yang seolah menjadi pelindung sekaligus teman satu-satunya di dunia yang sunyi ini. Sejak sembuh dari luka-lukanya, Arga si ular raksasa tak pernah jauh dari Fikri. Mereka selalu bersama, melindungi satu sama lain seakan saling memahami bahwa keduanya sama-sama kesepian di dunia yang luas ini. Fikri merasa aman saat Arga berada di sisinya, sementara Arga juga tampak selalu siaga mengawasi setiap langkah Fikri. Ketika berjalan di hutan, Arga dengan anggun menyelinap di samping Fikri, seolah-olah ingin memastikan bahwa tidak ada bahaya yang mengintai anak kecil itu. Persahabatan unik mereka semakin hari semakin kuat, hingga kehadiran Arga terasa seperti pelindung yang tak tergantikan bagi Fikri. Saat malam tiba dan kesunyian menyelimuti hutan, Fikri sering duduk terdiam di bawah langit malam, menahan kesedihan yang mendalam. Dalam diamnya, air mata kerap mengalir, mengenang orang tua yang sangat ia rindukan. Arga yang peka terhadap suasana hati Fikri, mengusap-usapkan tubuhnya di sekitar Fikri, seolah berusaha memberikan kehangatan dan kenyamanan pada anak itu.
Kehangatan yang ia berikan membuat Fikri merasa tidak sepenuhnya sendirian. Setiap usapan lembut dari sisik Arga mengingatkan Fikri bahwa ia masih memiliki satu teman yang setia. Di setiap momen sunyi itu, Fikri sering berbicara pada Arga. Walaupun ia tahu ular itu tak bisa menjawab. "Kamu satu-satunya temanku sekarang, Arga," bisiknya pelan sambil memandang wajah Arga yang besar. Ada kepercayaan yang tumbuh dalam dirinya, bahwa Arga memahami kata-katanya. Arga pun seakan merespons dengan anggukan kecil, memberi tanda bahwa ia mendengarkan. Fikri tak tahu pasti, tapi ia merasa bahwa ada ikatan yang kuat di antara mereka, sebuah pertemanan yang melampaui batas-batas biasa. Di tengah sepi dan hutan yang gelap, hanya Arga yang menjadi pendampingnya, menghadirkan rasa aman yang tak tergantikan. Namun, hidup di hutan tidaklah mudah bagi Fikri yang masih kecil. Ia sering kelaparan karena sulit menemukan makanan yang cukup untuk bertahan hidup setiap hari. Buah-buahan liar yang ia temukan tak selalu bisa mengenyangkan, dan kadang-kadang ia harus bertahan dengan perut kosong. Kondisi ini membuat tubuhnya semakin lemah dan membuatnya sering merasa putus asa. Sementara itu, Arga terus mendampingi, menyaksikan betapa sulitnya kehidupan Fikri yang penuh kekurangan dan perjuangan. Suatu malam, saat Fikri terbaring lemah karena lapar, Arga datang mendekatinya dengan seekor kelinci kecil di mulutnya. Meski berat hati, Fikri menerima pemberian Arga dan memasak kelinci itu untuk makan malamnya. Namun, setiap kali ia makan daging yang Arga berikan, ada rasa bersalah yang menghantui. Fikri merasa seolah-olah ia terpaksa bergantung pada makhluk tak berdosa untuk bertahan hidup, sesuatu yang membuat hatinya pedih. Dalam diam, ia merenung tentang hidup yang berat ini, tetapi juga merasa bersyukur karena Arga selalu setia menemaninya. Waktu berlalu, dan Fikri semakin terbiasa dengan kehidupan di hutan yang awalnya terasa asing dan menakutkan. Ia mulai mengenali berbagai jenis buah-buahan serta tumbuhan yang aman untuk dimakan, mengandalkan ingatannya tentang apa yang pernah diajarkan oleh ibunya dulu. Setiap hari, ia mengumpulkan persediaan dari alam sekitar, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk bertahan. Ia juga belajar beradaptasi dengan cuaca hutan yang tak terduga dan malam-malam yang dingin. Kehidupan di hutan mengajarkan Fikri untuk menjadi lebih mandiri, dan ia merasa alam hutan kini seolah mulai menerimanya sebagai bagian dari kesunyian yang menenangkan. Suatu pagi, saat Fikri sedang duduk di dekat pintu gua sambil menikmati udara segar, ia mendengar suara langkah kaki yang tak biasa. Suara itu berbeda dari suara binatang yang biasanya ia temui di hutan. Suara itu lebih berat dan terdengar semakin dekat. Fikri seketika terdiam, mencoba mendengarkan lebih jelas. Beberapa saat kemudian, ia mulai mendengar suara-suara manusia yang sedang berbicara pelan satu sama lain. Fikri merasakan kecemasan yang aneh dan langsung bergerak ke arah Arga untuk memberinya isyarat agar tetap tenang dan tidak membuat suara. Dengan hati-hati, Fikri menyelinap ke balik bebatuan, mengintip ke arah para pendatang yang ternyata adalah sekelompok pemburu. Dari percakapan mereka, Fikri mendengar bahwa mereka sedang mencari jejak binatang besar yang dianggap berbahaya. Mereka mengira ada seekor binatang besar yang berkeliaran di hutan dan kemungkinan bersembunyi di dekat gua. Fikri merasa cemas dan ketakutan. Takut jika para pemburu itu akan menemukan Arga, teman satu-satunya yang setia. Hatinya berdebar kencang, dan ia menahan napas agar tak ada yang menyadari keberadaannya atau Arga di dalam gua itu. Para pemburu itu mencari-cari di sekitar gua, namun tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Setelah beberapa saat, mereka menyerah dan pergi, melanjutkan pencarian ke arah lain di dalam hutan. Meski para pemburu sudah meninggalkan tempat itu, kejadian tersebut menimbulkan rasa takut mendalam pada diri Fikri. Ia sadar bahwa Arga bisa saja dalam bahaya jika ada manusia yang menemukannya, dan perasaan itu membuatnya tak tenang. Sejak saat itu, Fikri menjadi lebih waspada. Ia berusaha untuk tidak meninggalkan jejak yang bisa memancing perhatian orang asing agar mereka tidak mendekati gua tempat Arga tinggal. Malam-malam berikutnya, Arga seakan memahami ketakutan Fikri dan semakin sering berada di sisinya. Tubuh Arga yang besar dan hangat menjadi semacam pelindung bagi Fikri, memberikan rasa aman di tengah hutan yang dingin. Dalam diam, mereka saling menjaga dan menguatkan satu sama lain. Arga tampak seperti mengerti bahwa dirinya adalah pelindung bagi Fikri, teman kecilnya yang lemah dan rapuh. Di hutan yang luas ini, mereka hanya memiliki satu sama lain sebagai keluarga yang saling menyayangi dan menguatkan. Bersama-sama, Fikri dan Arga menjalani hari demi hari, menjadikan hutan ini sebagai rumah yang baru. Suatu sore,
Ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, Fikri berjalan di hutan untuk mencari kayu bakar yang akan digunakan untuk menghangatkan diri di malam hari. Namun, tanpa sengaja, ia melangkah di atas tanah yang licin dan terpeleset hingga jatuh ke dalam jurang kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Tubuhnya terhempas, dan kakinya membentur batu tajam di dasar jurang. Rasa sakit luar biasa menjalar dari kakinya yang terluka, membuatnya sulit untuk berdiri. Fikri berteriak, memanggil Arga dengan suara yang penuh rasa sakit dan ketakutan, berharap sahabatnya itu mendengar dan segera datang. Mendengar panggilan Fikri, Arga yang berada tidak jauh dari situ langsung meluncur cepat menuju arah suara tersebut. Dalam sekejap, ia menemukan Fikri yang terbaring kesakitan di dasar jurang. Arga tampak cemas, dan tanpa ragu, ia merendahkan tubuhnya agar Fikri bisa mengaitkan diri pada sisiknya yang besar dan kuat. Dengan penuh perjuangan, Fikri mengulurkan tangan, berpegangan erat pada tubuh Arga yang kokoh. Perlahan, Arga membawanya kembali ke gua mereka, berhati-hati agar Fikri tidak semakin kesakitan. Bagi Fikri, momen itu menjadi bukti nyata bahwa Arga adalah sahabat sejatinya, pelindung yang selalu ada di sampingnya. Setelah tiba di gua, Fikri terbaring lemah dengan kaki yang bengkak, tak bisa bergerak seperti biasanya. Ia hanya bisa pasrah, menerima keadaan sambil berharap agar kakinya cepat sembuh. Arga pun tampak mengerti keadaan Fikri dan mulai mencarikan makanan untuknya setiap hari. Ular raksasa itu menangkap hewan-hewan kecil dan membawanya perlahan ke sisi Fikri, meletakkannya di dekatnya seolah memastikan sahabat kecilnya tidak kelaparan. Fikri merasakan kasih sayang yang tulus dari Arga, sebuah perhatian yang begitu dalam, yang selama ini tidak pernah ia dapatkan lagi sejak kepergian orang tuanya. Arga mengisi kekosongan hati Fikri dengan kehadirannya yang hangat dan penuh perhatian. Dalam keadaannya yang tak berdaya, Fikri sering berbicara pada Arga, mencurahkan isi hatinya yang penuh kesepian. "Kamu satu-satunya yang peduli padaku sekarang, Arga," bisiknya pelan sambil menatap wajah ular raksasa itu. Meski tahu Arga tak bisa membalas ucapannya, Fikri merasa lebih tenang saat berbicara padanya. Arga pun seakan mengerti kesedihan yang dirasakan Fikri, mendekatkan tubuhnya dengan lembut di sisi Fikri. Kehangatan tubuh Arga dan gerakan lembutnya memberikan ketenangan pada hati Fikri yang terluka, membuatnya merasa bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Beberapa hari kemudian, bengkak di kaki Fikri mulai mereda, dan ia mulai bisa berjalan kembali meskipun masih terasa sedikit nyeri. Saat ia akhirnya bangkit dan berdiri, Fikri merasa lebih kuat dan percaya diri. Ia menyadari bahwa selama Arga ada di sisinya, ia tidak perlu takut menghadapi kesulitan hidup. Bersama sahabatnya yang setia, Fikri kini merasa lebih siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang di hutan. Ia yakin bahwa dengan Arga di sisinya, ia memiliki pelindung yang selalu setia, teman sejati yang akan selalu mendampinginya. Beberapa bulan berlalu, dan Fikri semakin terbiasa dengan kehidupan di hutan bersama Arga. Mereka sudah seperti sahabat yang tak terpisahkan, saling menjaga dan menemani dalam sepi. Fikri mulai memahami ritme hutan, mengenali suara-suara yang berbeda, serta mengetahui tempat-tempat yang aman untuk berlindung. Bersama Arga, ia merasa hutan ini adalah rumah yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan rasa takut akan kekejaman dunia luar. Kehidupan yang dijalaninya memang berat, tapi kehadiran Arga membuat Fikri merasa memiliki seorang teman yang selalu setia, tanpa syarat. Namun, takdir tampaknya belum selesai menguji kekuatan Fikri. Suatu malam yang kelam, langit mendung dan angin kencang mulai bertiup. Hujan turun semakin deras, dan dalam sekejap, hutan dilanda badai yang mengerikan. Petir menyambar, suara gemuruh menggema, membuat dedaunan dan ranting berjatuhan di sekitar mereka. Fikri dan Arga berlindung di dalam gua tempat mereka tinggal. Namun derasnya hujan membuat air mulai mengalir masuk, membanjiri tempat persembunyian mereka. Fikri merasa kedinginan, tubuhnya mulai menggigil hebat saat air terus merayap naik, membasahi pakaian dan kulitnya. Dalam ketakutan dan dingin yang menusuk, Fikri berusaha bertahan, meski hatinya diliputi kecemasan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Arga menyadari bahaya yang mengancam sahabat kecilnya. Ular raksasa itu bergerak mendekat dan melingkarkan tubuhnya di sekitar Fikri, seolah berusaha menghangatkannya dengan sisik-sisiknya yang kokoh. Arga menjaga agar air tidak langsung mengenai tubuh Fikri sebanyak mungkin. Dalam keheningan malam yang mencekam itu, Arga tetap setia mendampingi, membuat Fikri merasa sedikit lebih tenang meskipun tubuhnya terus menggigil. Pagi harinya, badai mereda,
dan hujan pun berhenti. Fikri dan Arga selamat dari cobaan malam yang berat itu. Meskipun Fikri jatuh sakit akibat semalaman berada dalam dinginnya genangan air, tubuhnya demam dan lemah, membuat Arga tampak cemas. Meski kondisinya melemah, Fikri tersenyum kecil, mengucapkan terima kasih pada Arga yang telah menjaganya dengan tulus sepanjang malam. Hari demi hari, Arga tetap berada di sisi Fikri, menemani saat Fikri beristirahat untuk memulihkan diri. Perlahan-lahan, Fikri mulai sembuh. Meski tubuhnya masih terasa lemah dan pikirannya kadang diselimuti kerinduan akan keluarganya yang telah tiada. Kehidupan di hutan tidaklah mudah, namun Fikri belajar untuk terus bangkit, dan setiap cobaan yang ia lewati semakin menguatkan hatinya. Meski sering merasa hampa tanpa keluarganya, ia tahu bahwa selama ada Arga di sisinya, ia memiliki keluarga baru yang siap mendampinginya dalam segala keadaan. Suatu hari, saat Fikri sedang duduk di dekat pintu gua, ia mendengar suara gaduh yang berasal dari kejauhan. Suara itu semakin dekat, seolah datang dari sekelompok orang yang sedang berbicara keras. Fikri merasa curiga dan segera bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak. Dari tempat persembunyiannya, ia mengintip dan melihat sekelompok penduduk desa yang tampaknya sedang mencari sesuatu. Mereka tampak panik dan berbicara satu sama lain dengan cemas. Fikri mendengar beberapa kalimat yang membuatnya terkejut. Mereka sedang mencari seorang anak yang hilang. Hati Fikri berdebar, dan rasa takut pun muncul dalam dirinya. Fikri ingin mendekat untuk mendengarkan lebih jelas, atau bahkan mungkin mencoba berkomunikasi dengan mereka. Namun ketakutan menghalanginya. Ia merasa ragu, takut jika mereka mengetahui keberadaannya, mereka akan memisahkannya dari Arga. Fikri menyadari bahwa hubungan yang ia miliki dengan Arga lebih penting daripada apapun. Arga adalah satu-satunya teman sejatinya, satu-satunya makhluk yang peduli padanya setelah kehilangan orang tuanya. Dengan hati yang berat, Fikri memutuskan untuk tetap bersembunyi, membiarkan kelompok itu mencari tanpa tahu bahwa dia ada di sekitar sana. Ia menyaksikan mereka melintas tanpa mengenalinya. Rasa takutnya semakin besar seiring dengan detik-detik mereka menjauh. Setelah orang-orang itu akhirnya pergi dan suara langkah kaki mereka mulai memudar, Fikri merasa sedikit menyesal. Bagian kecil dari dirinya merindukan kehadiran orang lain selain Arga, rindu akan interaksi manusia, bahkan jika itu hanya sekadar berbicara atau merasakan kehangatan dari sesama. Namun, meskipun ada rasa kesepian yang menggerogoti hatinya, Fikri segera meyakinkan dirinya sendiri bahwa Arga adalah satu-satunya teman yang bisa ia percayai sepenuhnya. Dalam hati, Fikri tahu bahwa meskipun dunia luar tampak menarik, tak ada yang lebih tulus daripada kasih sayang yang Arga berikan. Dengan demikian, ia kembali menyembunyikan kerinduannya akan manusia lain dan menguatkan dirinya untuk tetap setia pada persahabatannya dengan Arga. Suatu hari, saat Fikri sedang menjelajahi bagian lain dari gua yang jarang ia kunjungi, matanya tertumbuk pada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Sebuah benda asing yang berkilauan tergeletak di sudut gua, seolah ditinggalkan oleh alam untuknya. Fikri mendekat dengan hati-hati, menyentuh permukaan benda tersebut. Ketika ia memegangnya, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah batu permata yang indah, berwarna biru terang, dan memancarkan kilauan yang mempesona. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang batu berharga, Fikri merasa bahwa benda itu memiliki makna penting. Dengan penuh hati-hati, ia membungkus batu itu dengan daun-daun kering dan menyimpannya di tempat aman, berharap suatu saat batu itu bisa membantunya keluar dari kehidupan yang penuh kesendirian ini. Malam harinya, saat api unggun kecil menyala di depan gua, Fikri memutuskan untuk menunjukkan batu permata itu pada Arga. Ia duduk di samping sahabat raksasanya, meletakkan batu itu di telapak tangannya, dan berkata dengan penuh harap, "Mungkin suatu hari ini bisa menolong kita keluar dari sini, Arga." Suara Fikri penuh dengan impian dan keinginan untuk memperbaiki hidup mereka yang terbatas di hutan. Namun, Arga hanya menatap batu itu dengan pandangan kosong, seolah tak mengerti arti dari benda yang baru ditemukan Fikri. Ular raksasa itu tidak berbicara, namun kehadirannya yang tenang selalu memberikan rasa aman bagi Fikri. Meskipun Arga tidak berbicara, Fikri merasa bahwa sahabatnya mendengarkan dan memahami perasaannya. Waktu terus berlalu, dan Fikri tumbuh semakin besar. Tubuhnya semakin kuat. Meskipun hatinya sering diliputi perasaan terjebak di dalam hutan yang luas namun begitu sepi. Kehidupan di hutan tak selalu mudah, dan meskipun ia merasa nyaman dengan Arga di sisinya, ada saat-saat ketika kesepian menggerogoti hatinya. Pada suatu malam yang cerah, ketika bintang-bintang berkelip di langit yang luas, Fikri duduk termenung,
memandangi langit yang tampak tak berujung. Ia kemudian berbicara dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Aku ingin pergi dari hutan ini suatu hari nanti, Arga. Aku ingin mencari dunia yang lebih baik di luar sini. Kata-katanya mengandung kerinduan yang dalam, sebuah impian untuk melangkah keluar dari hutan yang telah menjadi dunianya selama ini. Arga, yang mendengarkan dengan seksama, mengangguk perlahan, seakan mengerti apa yang diinginkan sahabat kecilnya. Walau tidak dapat berbicara, perasaan Arga tampak tercermin dalam setiap gerakannya. Sebuah ikatan yang begitu kuat telah terbentuk di antara mereka berdua, meskipun Fikri tak bisa benar-benar tahu apakah Arga merasa hal yang sama. Namun, bagi Fikri, ini sudah cukup. Hanya dengan berada di dekat Arga, ia merasa didukung dalam impian dan harapannya. Mimpi-mimpi untuk keluar dari hutan semakin besar dalam hati Fikri, seiring berjalannya waktu. Tapi di sisi lain, ia juga merasakan ketakutan yang menggelayuti hatinya. Takut meninggalkan Arga, sahabat sejatinya yang telah mendampinginya dalam suka dan duka. Fikri seringkali bergulat dengan perasaan itu. Bagaimana bisa ia meninggalkan Arga, makhluk yang telah merawatnya, melindunginya, dan menjadi satu-satunya teman sejati yang dimilikinya? Namun, impian untuk menemukan kehidupan yang lebih baik, untuk menggapai kebebasan dan kehidupan yang lebih manusiawi, selalu menggelora dalam hatinya. Fikri tahu bahwa suatu hari nanti ia harus membuat keputusan besar. Arga, yang selalu ada di sisinya, mungkin tidak bisa memahami keputusan itu sepenuhnya. Tetapi Fikri tahu bahwa apapun yang terjadi, ikatan mereka tidak akan pernah terputus. Arga telah menjadi bagian dari dirinya, dan entah bagaimana, mereka akan tetap bersama meskipun jalan hidup mereka mungkin akan membawa mereka ke arah yang berbeda. Kini, usia Fikri telah menginjak 18 tahun. Meski tubuhnya telah dewasa, hati kecilnya masih dipenuhi dengan perasaan ragu dan takut. Hutan yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun, tempat di mana ia dan Arga membangun persahabatan yang tak tergoyahkan, kini terasa semakin sesak. Fikri tahu bahwa ia harus melangkah keluar, mencari kehidupan yang lebih baik, meskipun itu berarti meninggalkan sahabat satu-satunya yang telah menemaninya melalui setiap ujian hidup. Dengan langkah yang berat, Fikri berpamitan kepada Arga, menyentuh tubuh ular raksasa itu untuk terakhir kalinya. Arga, yang telah menjadi bagian dari jiwanya, menatap Fikri dengan mata penuh emosi, seakan mengerti bahwa perpisahan ini tak bisa dihindari. Mereka berdua menangis. Kesedihan mengisi udara di sekitar mereka, karena perpisahan ini lebih menyakitkan dari yang mereka bayangkan. Momen itu terasa begitu panjang dan penuh dengan emosi. Arga mengusap tubuhnya di sekitar Fikri, seolah memberi peringatan terakhir bahwa meskipun mereka berpisah, ikatan di antara mereka tak akan pernah terputus. Fikri merasakan setiap getaran tubuh Arga, yang meskipun tak mampu berbicara, selalu bisa menyampaikan perasaan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Fikri pun memeluk tubuh besar Arga, merasakan kehangatannya untuk terakhir kalinya. Air mata mengalir deras di wajahnya, sementara Arga menundukkan kepalanya, seakan merelakan sahabat kecilnya untuk menjalani hidup yang baru. Namun, meskipun berat, Fikri tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil. Setelah beberapa saat yang penuh haru, Fikri dengan hati yang remuk meninggalkan Arga, melangkah keluar dari hutan yang telah menjadi tempat perlindungannya selama ini. Fikri berjalan menembus hutan, melangkah dengan perlahan namun penuh tekad. Setelah beberapa hari, ia akhirnya berhasil keluar dari hutan dan menginjakan kaki di dunia luar yang luas dan penuh kemungkinan. Ia merasakan kebebasan yang selama ini hanya bisa ia impikan, tetapi di balik kebebasan itu, rasa kehilangan dan kesepian masih menghantuinya. Dalam genggamannya, Fikri memeluk batu permata yang ia temukan bertahun-tahun lalu di gua, berharap mungkin benda itu adalah jalan untuknya dan Arga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Batu permata itu kini menjadi simbol harapan dan pengorbanan, sebuah kenangan dari hutan yang akan selalu hidup dalam hatinya. Dengan penuh harapan, Fikri memutuskan untuk menjual batu permata itu. Ia menuju balai lelang, tempat di mana berbagai benda berharga diperjualbelikan. Di sana, sebuah lelang diadakan, dan Fikri menyaksikan dengan cemas saat batu permatanya diperkenalkan kepada para peserta lelang. Seorang miliarder asal Amerika yang hadir di lelang itu tertarik dengan batu langka yang dimiliki Fikri. Miliarder tersebut, yang dikenal dengan kekayaannya, memenangkan lelang dengan harga yang tak terbayangkan. Batu permata yang selama ini menjadi penanda harapan bagi Fikri akhirnya terjual dengan harga 100 miliar rupiah. Fikri pun menyadari bahwa tak hanya kehidupannya yang berubah,
Tetapi seluruh pandangannya tentang dunia juga mengalami transformasi besar. Dengan uang yang didapatkan dari penjualan batu permata, Fikri kini menjadi pemuda paling kaya di desanya. Kekayaannya memberi dia kesempatan untuk meraih kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang pernah ia bayangkan. Ia membeli rumah yang besar, memulai usaha, dan memberikan sebagian dari kekayaannya untuk membantu orang-orang yang hidup dalam kesulitan, sebagaimana dirinya dulu. Namun, meskipun kini hidupnya telah berubah menjadi lebih baik, Fikri tahu bahwa kekayaan materi tak akan pernah menggantikan hubungan tulus yang ia miliki dengan Arga. Di suatu malam yang sunyi, Fikri duduk termenung, mengenang sahabat sejatinya yang telah mengajarkan tentang kesetiaan dan kasih yang sejati. Meski mereka kini terpisah oleh jarak dan waktu, Fikri selalu membawa kenangan itu dalam hatinya, berharap suatu hari bisa kembali ke hutan untuk bertemu dengan Arga, sahabat yang tak akan pernah ia lupakan.